Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana proses pengepalan yang kita lakukan. Jadi ini di depan kita sudah ada benih OR Twist 42, kurang lebih sekitar umur sekitar 1,5 bulan ya, ataupun 1,5 bulan lebih. Ini untuk usia ideal pengepalan umur 1 bulan sudah bisa kita lakukan pengepalan. Namun ini lantaran kemarin tidak sempat ya, ada kesibukan lain, tidak sempat kita lakukan pengepalan. Jadi benih ini kita cabut terlebih dahulu. Lalu setelah benihnya kita cabut, kemudian kita bersihkan akar tunggalnya ya, kita potong. Kemudian akar serabutnya juga kita bersihkan dengan cara memotongnya dengan menggunakan kuku ya. Bisa juga dengan menggunakan pisau ataupun gunting. Jadi kalau saya di sini lebih mudah menggunakan tangan, satu persatu dibersihkan sambil melihat benih-benih yang tidak normal tidak kita masukkan ya, sambil disortir. Jadi ini kita bersihkan akar serabutnya ini. Kita bersihkan semua, kemudian kita potong akar tunggalnya ukuran 1 cm. Kita tinggal ya. Kita tinggal akar tunggalnya 1 cm. Yang lainnya kita bersihkan supaya nantinya pada saat kita kepal seluruh akar ini tertutup. Dan tidak banyak nanti tanah yang harus kita gunakan. Oke. Jadi setelah kita lakukan proses pembersihan akar dan pemotongan akar tunggalnya, selanjutnya benih ini kita rendam terlebih dahulu sebelum dikepal ke dalam air ya. Jadi ini airnya air biasa, tidak menggunakan apapun itu. Kita rendam terlebih dahulu, baru selanjutnya kita lakukan proses pengepalan. Baiklah, untuk tanah pengepalan sendiri, di sini sebelum kita lakukan proses pengepalan, terlebih dahulu tanahnya bisa kita campur dengan pupuk organik ataupun apa ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan pupuk organik. Terlebih dahulu tanahnya kita saring dengan menggunakan alat ini ya, dengan keranjang ini kita saring tanahnya. Tujuan penyaringan yaitu pertama untuk memisahkan di antara tanah dengan dedaunan ataupun sampah-sampah ataupun bebatuan ya, kita pindahkan supaya nantinya pada saat proses pengepalan tidak terganggu. Jadi mudah kita lakukan proses pengepalan apabila tanahnya sudah kita saring. Jadi ini alatnya. Bisa juga dengan menggunakan alat yang lain sejenisnya. Kemudian untuk tanahnya agar lebih mudah dalam melakukan pengepalan, terlebih dahulu apabila tanahnya kering kita siram dengan menggunakan air ya, secukupnya saja. Jangan terlalu becek tanahnya. Jadi sedang-sedang saja. Sekira-kira ketika kita lakukan pengepalan, tanahnya tidak hancur, tidak lebur tanahnya ya. Jadi ketika kita lakukan pengepalan, tanahnya langsung menggumpal. Jadi begitu dia. Jadi ini tanahnya sudah kita saring dengan menggunakan saringan keranjang ini. Dan untuk cara pengepalan kurang lebih begini ya. Cukup 2 kali kepal, langsung kepalnya terbentuk. Kita letakkan di tengah, kemudian kita kunci dia, lalu kita kepal. 2 kali kepalan cukup ya. Jadi di sini intinya tanahnya harus lembab.
Jadi inilah dia proses pengepalannya. Benih yang sudah kita kepal ini selanjutnya kita letakkan dalam naungan ya. Jangan sampai terkena matahari dan jangan sampai terkena hujan. Karena apabila nantinya terkena hujan, nanti tanah-tanah ini nanti akan kepalan-kepalan ini nanti akan rontok. Jadi untuk lebih amannya kita letakkan di bawah saungan ataupun dalam gubuk ataupun kita buatkan rumah-rumahannya. Kemudian jangan terkena matahari, karena apabila terkena matahari nanti akan memperlambat pemulihannya. Jadi kita letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari dan tidak terkena hujan. Kita susun perlahan-lahan. Jadi ini apabila terkena matahari seperti ini dia penampakannya, akan layu dia. Jadi untuk penyiraman, bila mana nanti tanahnya kering, tanah ini kering, untuk penyiraman kita menggunakan semprot. Supaya air yang keluar tidak terlalu deras, kita gunakan semprot. Tidak boleh kita gunakan gembor. Karena apabila kita gunakan gembor, ditakutkan nanti akan membuat tanah ini hancur. Akan membuat tanahnya rontok ya. Jadi kita gunakan gembor terlebih dahulu. Tapi bila nanti memang sudah keras tanahnya, tidak mengapa kita gunakan gembor. Cukup sekali siram saja. Ya, jadi apabila sudah begini, sudah keluar akarnya, sudah keluar akar-akar begini, akar-akar serabutnya, ini sudah bisa kita lakukan proses penanaman. Jadi apabila sudah terlihat sedikit saja seperti ini akar serabutnya, ini sudah bisa kita lakukan proses penanaman. Jadi ini normalnya usia sekitar 5 hari ataupun 6 hari sudah mulai terlihat di akar serabutnya. Itu sudah bisa kita lakukan proses penanaman. Oke. Jadi ini usia 10 hari setelah kepal sudah bisa kita lakukan penanaman ya. Dan untuk usia idealnya usia 5 atau 6 hari setelah kepal sudah bisa kita lakukan penanaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.